Oke. Ya, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf yang teramat sangat ya. Kemarin itu saya benar-benar ngantuk berat ya karena memang nggak bisa dipaksakan. Akhirnya saya hanya bikin intro aja ya. Hari ini kita belajar tentang hukum-hukum alam Budiver. Hukum-hukum Budiver ya. Oke. Di saya ini sedikit. Saya buka lagi sedikit, teman-teman. Jadi, go-giver itu artinya memberi ya. Kemarin saya sudah buka ini. Dalam menjelaskan materi kali ini berseri ya. Ada 5 hukum yang akan saya sampaikan. Kemudian teman-teman terima dulu ya. Hukum-hukum tersebut dicatat. Jika memang itu baik dan menurut teman-teman, oke, saya setuju, silahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya. Disampaikan aja, saya nggak akan marah atau tersinggung karena ini bukan karya saya. Ya, saya juga belajar dari buku tersebut. Jadi ini agak ekstrim ya, teman-teman. Akan menimbulkan kesetujuan dan juga ketidaksetujuan ya. Teman-teman sebentar. Terus juga jangan batasi diri. Jangan batasi diri Anda untuk belajar. Karena setiap tanaman itu membutuhkan hal berbeda untuk bertumbuh. Oh iya, teman-teman, kita belum berdoa ya. Saya kemarin juga lupa. Saya kengantuan itu kemarin itu. Nggak tahu kayak orang dibius. Bener-bener ngantuk berat. Selesai itu, saya langsung udah tidur di kursi. Ya Allah, Alhamdulillah. Nikmat ya. Nikmat sekali karena nggak perlu obat tidur untuk tidur. Oke, teman-teman. Kita mulai dulu. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pejamkan mata, teman-teman. Kita bersyukur dulu karena berkat kemurahan Allah malam hari ini kita bisa berkumpul dan bersama-sama belajar. Saya izin off audio ya, teman-teman ya. Izin mute off supaya nggak ganggu yang lain. Pejamkan mata, tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Ya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Malam hari ini diberikan kesempatan yang baik untuk belajar bersama, diberi kesempatan yang baik untuk
badan sehat, nafas tanpa alat bantu. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh, Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman boleh dibuka matanya pelan-pelan. Saya absen dulu satu-satu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Daryono, Bu Sari, Pak Roni, Bu Dian, kemudian Bu Elo, Bu Tuti, Pak Irfan. Pak Irfan ini siapa? Pak Ali Nurdin, Pak Toto, Assalamualaikum. Oh, Pak Salih ya. Iya, oke Pak. Ya apa-apa. Oke, baik teman-teman ya. Alhamdulillah. Saya ulang lagi ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf. Kemarin saya hanya intro aja ya, yang tadinya jadwalnya mau lengkap, mau berikan hukum, tapi ternyata karena memang waktu itu kemarin saya benar-benar capek berat dan nggak bisa dikompromi. Ya, saya kelelahan, terus juga ngantuk berat. Akhirnya saya cuma intro. Itu pun saya lupa, nggak berdoa di awal, nggak berdoa di akhir. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Nah, Alhamdulillah, karena memang kemarin itu saya ingin memberikan yang terbaik. Kalau dipaksakan juga nggak bisa maksimal. Nanti materi yang ingin saya sampaikan jadi nggak maksimal, jadi saya tunda dulu, gitu ya, teman-teman ya. Insya Allah malam hari ini kita tuntaskan 3 hukum, ya. Ada 5 hukum yang ingin saya sampaikan, tapi malam hari insya Allah ada 3 hukum. Ya. Jadi ini adalah bukunya, judulnya Go Giver. Ya, saya ambil dari buku ini. Ini bukunya bagus. Ini buku langka, teman-teman. Ini buku langka, ini buku lama, buku tahun 2000-an. Jadi sudah sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu. Tetapi buku ini menurut saya isinya sangat bagus sekali, sangat menginspirasi. Ya, di sini ada 5 hukum, hukum alam dari Go Giver-nya. Go Giver itu adalah memberi. Ya, Go Giver itu adalah sang pemberi. Jadi sebenarnya intinya itu adalah sedekah, teman-teman. Tapi ketika menyampaikan satu ilmu dari sudut pandang yang berbeda, maka teman-teman akan memiliki pemahaman yang berbeda pula. Ya, ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan, tadi juga di awal sudah saya sampaikan ya, teman-teman ya. Terkadang kita itu banyak yang mengatakan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kebanyakan orang kan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya teman-teman, mau tangan di atas, mau tangan di bawah, itu semuanya harus seimbang. Nah, mengapa sih harus belajar Go Giver? Kemarin saya jelaskan juga teman guru saya ya, guru saya cerita kepada kami ya, eh, murid-muridnya di tahun berapa sih Donald Trump mimpin itu? 2000-an ya atau 2000 berapa ya? Oh,
Kalau nggak salah itu pas COVID deh kayaknya. 2019 apa dua, pokoknya sekitaran tahun itulah. Saya lupa ya Donald Trump memimpin tahun berapa. Nah ini kisah nih teman-teman dari si A. Ini ada orang Indonesia yang kemudian beliau tuh bingung karena peraturan berubah. Beliau itu ilegal ya, jadi nggak resmi. Ke Amerikanya itu nggak resmi. Beliau itu maunya bekerja di sana, tetapi para imigran gelap itu tidak boleh bekerja di Amerika, dilarang. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bekerja. Akhirnya beliau melakukan ya hukum-hukum alam dari Gulliver ya untuk memutus pola. Ya teman-teman kemarin saya jelaskan lebih detail ya, silahkan lihat rekamannya kemarin. Jadi untuk bisa memutuskan pola, dia harus out of the box. Atau kalau si Anthony Robbins menyebutnya sebagai break of the cycle, memutus pola. Ya, memutus pola dengan cara yang sangat ekstrim, teman-teman. Beliau mau bekerja tanpa dibayar. Namun ini nih kisah real ya, kisah nyata ya. Guru saya cerita ini katanya ini kisah nyata. Ya, karena beliau itu dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat atau kartunya jelek, maka beliau itu merugikan dirinya sendiri. Beliau harus bekerja 3 kali lipat dibanding orang biasa. Salah satu cara memutus cycle itu seperti itu, teman-teman. Nah, makanya kan ya, mohon maaf ya, teman-teman di Mami kelas itu nggak semua orang bisa lulus sampai 6 bulan. Karena memutus cycle itu nggak enak rasanya. Ya, nggak enak banget rasanya, saya tahu. Karena saya sudah melewatinya lebih dulu. Nggak enak banget. Memutus cycle apapun itu udah nggak enak memang. Ya, oke, tapi jangan selamat ya buat teman-teman yang udah lulus sampai 6 bulan bisa konsisten tuh hebat ya. Itu. Oke. Kedua, oh iya, ini tadi yang pertama untuk memutus cycle ya, temennya guru saya ini si A, Bapak A, sebut saja Bapak A. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah break of the cycle, memutus cycle. Yang kedua adalah memberikan lebih, memutus cycle dengan niat yang amat sangat sungguh-sungguh, niatnya tinggi. Kedua adalah memberikan lebih, dia harus 3 kali bekerja lebih keras, lebih serius, lebih berat. Ya, ini cuma flashback aja ya teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi mengenai ini sedikit. Terus kemudian 1,5 bulan kemudian, bosnya menawarkan untuk nggak usah ngekos, tapi jaga restoran. Karena melihat dia itu orangnya rajin sekali. Restoran belum buka, dia sudah sampai di situ. Jadi dibersihkan, dilapi semuanya, terus kemudian piring-piring yang kotor dicuci, semuanya disiapkan dengan rapi, ini ditata sini, sini, sini. Misalkan kayak garam, gula, atau apapun itu di restoran itu ditata rapi-rapi gitu. Bosnya itu melihat tuh. Wah, orang ini keren gitu. Nah, cobalah, ayo bayangkan kalau teman-teman menjadi bosnya gitu. Apa yang teman-teman rasakan? Kalau saya sih ya, wah, saya nggak mau kehilangan karyawan kayak gini. Istilahnya kayak gitu ya teman-temannya. Jadi itulah untuk sebagai pengikat gitu ya, pengikat beliau melakukan bekerja 3 kali lebih keras daripada yang lain. Ternyata bulan kedua diberi angpau, teman-teman. Dan isi angpau itu lebih banyak dibanding gaji yang seharusnya didapat. Jadi mungkin kalau misalkan gajinya $1.000 gitu, barangkali dikasih $2.000 ya. Jadi 2 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena bosnya melihat dia itu bekerja 3 kali lebih keras dibanding yang lain. Jadi energinya dia keluarkan itu lebih besar, lebih banyak. Nah, bulan ketiga, kok ini bulan ke-1 masih rajin, bulan kedua kok rajin ini, kok masih rajin, bulan ketiga kok masih rajin terus orang ini. Nah, akhirnya bulan ketiga, bosnya itu menyuruh dia, menyuruh si A ini untuk les bahasa Inggris di siang hari, karena kalau siang hari restorannya sepi.
Ya, akhirnya dia dalam waktu 3 bulan, dalam waktu yang singkat, dia menjadi manajer tanpa surat lengkap, tanpa surat resmi. Nah, pelajaran apa yang teman-teman dapatkan? Jadi sebenarnya teman-teman, rezeki itu hanya pertukaran energi aja, ya, hanya pertukaran energi aja. Semakin pelit, semakin pelit, semakin pelit, maka Anda akan semakin sulit memecah break of the cycle, ya. Karena hanya orang berkelimpahan yang bisa memberi. Memberi itu bukan cuma memberi uang, tetapi juga memberi tenaga, memberi waktu, ya, memberi tenaga, memberi waktu, terus kemudian memberi peluang, ya memberi peluang pada orang lain, misalkan ini kan bisa juga memberi tenaga, pengalaman maupun skill atau waktu juga bisa ya. Jadi memberi itu tidak hanya berupa uang. Pasti aja sih sebentar. Kita lanjut. Coba ya, kalau teman guru saya tidak mau merendahkan hatinya, dia masih mau ngotot bekerja di restoran dengan kondisi dia yang minus, minus surat-surat resmi, minus skill, mungkin beliau akan terus terjebak di dalam pola, dalam cycle yang rumit seperti yang saya gambarkan tadi. Jika Anda terfokus pada uang, selamanya Anda akan terjebak. Fokus pada uang, selamanya akan terjebak. Jadi fokusnya bukan uang. Tetapi fokusnya apa? Nah, ini ada pelajaran-pelajarannya ya. Selamat datang di komunitas Giver. Ada 5. Ini sebenarnya 5 ya teman-teman ya. Kalau yang 6, ini hukum kesuksesan yang tertinggi ini sebenarnya intisari dari kelima hukum ini. Ya, maaf saya salah. Ini sebenarnya yang ke-6. Ini adalah intisari dari kelima hukum ini. Jadi ada hukum kesuksesan yang tertinggi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan yang ada di 6 ini. Ya, ada 5 hukum ya, teman-teman yang akan kita bahas. Pertama, hukum nilai, hukum kompensasi, hukum pengaruh, hukum autentitas, dan kemudian hukum kemampuan untuk menerima. Udah dapat gambaran nih. Nah, di buku ini ceritanya ada seseorang yang bernama Joe. Dia itu seorang agen sales marketing. Apa, saya nggak tahu ya. Perumahan atau apa gitu loh, real estate atau apa. Di sini nggak begitu dijelaskan secara detail ya. Ini ya. Nah, gitu. Joe belajar pada Pindar. Namanya Pindar. Pindar itu seorang konsultan. Ya, dia itu sudah sukses. Dia punya banyak sekali penggemar. Istilahnya seperti itu. Jadi, rahasianya itu hanya pada memberi. Nah, kebanyakan orang itu adalah menerima dulu, mencari untung dulu. Padahal itu adalah rumus kegagalan. Benar, hanya benalu yang mau mendapatkan untung saja. Kita tuh harus seimbang antara memberi dan menerima. Pastikan memiliki inisiatif memberi terlebih dahulu. Memberi terus, dan terus menerus memberi. Sekali lagi ya, kita manusia nggak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Segala apa yang ada di dalam buku ini pun mungkin ada ketidaksempurnaan. Atau mungkin ada yang teman-teman nggak setuju pun juga silahkan. Bebas ya teman-teman ya. Jadi ini kisahnya Pak Tung mentraktir pengusaha sukses dulu waktu masih muda. Pak Tung masih muda, itu beliau pernah mentraktir, pernah bertemu dengan pengusaha sukses, lalu kemudian beliau berinisiatif untuk mentraktir. Oh, makan di hotel bintang 7. Waktu itu harga makannya 3 kali dari gaji Pak. Luar biasa ya, berani ya. Jadi si orang sukses ini bilang sama Pak Tung, emangnya kamu intinya kayak gini, emangnya kamu tahu harga makanan di situ mahal loh.
Kamu kok mau traktir aku? Saya tahu, Pak, saya tahu. Harga makanan di situ 3 kali gaji saya. Oke, wah, si orang sukses ini akhirnya kan tertarik dia, ya. Jadi ditraktir nih sama Pak Tung. Pak Tung dalam 40 masih dalam kondisi biasa aja, tetapi beliau mau mentraktir orang sukses. Biasanya kan orang sukses yang mentraktir eh, orang yang belum sukses ya. Tetapi ini kebalikannya, teman-teman. Akhirnya kan jadi menarik nih. Wah, keren nih orang ini. Berani mentraktir saya yang harga makannya itu 3 kali dari gajinya dia. Ketika Anda memberi itu sama dengan Anda menaruh kayu dulu sebelum dinyalakan, ya. Jadi kebanyakan orang itu eh, eh, mereka maunya sukses dulu, ya kemudian memberi. Padahal sebenarnya rumusnya adalah kebalikannya. Kita memberi dulu, artinya kita menumpuk kayu, 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 kemudian jika sudah dikumpul baru dibakar. Atau ngumpulin saldo. Kalau saya sih lebih senang itu menyebutnya sebagai ngumpulin saldo energi. Saya senang. Nah, jadi buku dari The Go-Giver ini mengisahkan sebuah cerita tentang seorang pria muda yang mendambakan kesuksesan. Namanya Joe. Joe ini cekatan, dia itu rajin bekerja keras, namun kayaknya kok jauh ya dari target yang ingin dia raih. Akhirnya dia belajar pada Pindar. Dan Pindar memperkenalkan Joe pada sederet sang pemberi atau givernya ya. Yang mungkin bisa dibilang itu adalah kliennya, kliennya si Pindar ya mungkin ya, gitu. Oke. Kemudian Pindar memberikan 5 hukum kesuksesan, 5 hukum kesuksesan tertinggi ya. Jadi 5 hukum kesuksesan tertinggi tadi disampaikan. Bagaimana mengajarinya, memberi itu mampu merubah kehidupan mereka. Joe belajar merubah fokus dari menerima menjadi memberi, mendahulukan kepentingan orang dan harus meneruskan menambah nilai pada kehidupan orang. Berilah dan Anda pun akan menerima. Nah, teman-teman, ini ada hukum-hukum go-giver ya. Go-giver itu adalah memberi. Yang pertama adalah hukum nilai, berbunyi bahwa nilai sejatimu adalah bergantung dari seberapa banyak yang kamu beri dibanding dengan yang kamu dapatkan. Jadi kayak timbangan ini loh, teman-teman. Ibaratkan ya timbangan yang bawah ini adalah timbangan memberi. Jadi kita itu lebih banyak yang memperbanyak memberi dibanding dengan menerima. Dalam sebuah kompetisi yang brutal, setiap orang ingin mendapatkan lebih. Tetapi ide dalam buku ini adalah memperbanyak memberi dan membuat hal lebih baik, lebih untuk orang lainnya. Jadi kalau kebanyakan orang, itu kita kan, ayo apa yang bisa menguntungkan aku, menguntungkan aku, menguntungkan aku. Tetapi di buku ini kita kebalikannya. Ya, kebalikannya, jadi kita itu eh, berpikir untuk memberi terlebih dahulu ke orang lain. Contohnya tadi Pak Tung memberikan lebih 3 kali lipat. Memberi menambahkan nilai, memberi dengan tulus secara original. Ya. Secara original memberi dengan tulus. Kita tidak pernah tahu kapan kita mendapatkan imbalan. Kita cukup fokus memberi, 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 dan memberi. Jika kita fokus pada imbalan, maka nilai kita jadi hilang. Karena selalu ingat,
Nilai Anda adalah tergantung dari seberapa banyak yang Anda berikan dibanding dengan yang Anda terima. Beri 3 kali nilai lebih. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana saya bisa memberikan pelayanan 3 kali lebih, memberi manfaat, sedangkan belum tentu saya mendapatkan balasan. Nah, inilah di buku ini kita dianjurkan untuk win-win plus. Biasanya kan kita cuma win-win aja ya. Kalau ini ada win-win plus. Jadi memberi, memberi, memberi. Win-win plus. Oke. Masih win-win plus. Nah, pikirkan ini teman-teman. Apakah yang Anda jual itu bermanfaat atau menguntungkan orang lain? Jual itu bisa jual jasa atau jual produk ya. Bukannya mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari orang. Itu namanya merampok. Ketika Anda memberi nilai terus-menerus sebagai filosofi hidup Anda, maka uang akan mengikuti Anda. Ketika Anda fokus memberi, maka uang akan mengikuti Anda. Jadi, teman-teman, ketika kita memberi, 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 itu sebagai filosofi hidup kita, sebagai bagian dari diri kita, maka itu otomatis uang akan mengikuti Anda. Ketika Anda fokus memberi, maka uang akan mengikut Anda. Itu secara alamiah ya, teman-teman. Bukan dibuat-buat. Jadi, ketika kita banyak memberi, maka secara alamiahnya kita juga akan memperbanyak mendapat yang mendapat ya apa sih, memberi, bawahnya menerima, menerima yang banyak. Ya. Jangan berpikir untuk memperoleh keuntungan dulu, tetapi masukkan program ini sebagai identitas kita terlebih dahulu. Lantas kalau ada pertanyaan begini, bagaimana saya bisa memperoleh keuntungan jika saya terus-menerus memberi? Atau mungkin ada pertanyaan, saya sudah memberi terus-menerus, tapi kok saya gak dapat apa-apa, malah dapatnya penghinaan. Nah, ini teman-teman perlu diluruskan. Teman-teman itu fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Ya, karena apa yang Anda fokuskan, maka itulah yang akan Anda dapatkan. Jika Anda fokus pada keuntungan, maka Anda akan terjebak dalam pikiran untuk memperoleh untung. Akibatnya, ketika balasan tidak langsung Anda dapatkan, maka Anda akan kecewa. Ya, jadi kalau misalkan dia bertanya, saya sudah bantu banyak orang, tapi kok eh, apa namanya saya nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat balasan apa-apa ya. Gitu berarti itu fokus Anda itu di mana? Fokuskan hanya untuk memberi, memberi, memberi. Fokuskan hanya untuk memberi, bukan hanya untuk si sebenarnya nanti juga ada penerimaannya. Maka fokuskan untuk memberi, memberi, memberi. Sekarang kalau saya tanya ini teman-teman, mungkin bukan cuman, bahkan saya sendiri pun dulu juga pernah seperti itu ya. Saya ini udah banyak memberi, tetapi kok rasanya rezeki ya masih segitu-gitu aja gitu. Maka pertanyaan saya ini, memberi itu ada di mana sih? Kemudian pertanyaannya kedua adalah menerima itu ada di mana? Memberi itu ada di mana, teman-teman? Masa lalu, masa depan, atau masa sekarang? Ya, teman-teman. Ini pada tidur semua apa gimana ya? Memberi, ya betul, Bu Elok, memberi di masa sekarang. Terus kemudian kalau menerima, masa sekarang. Masih melek nih.
Bu Ella Sari. Nah, sedangkan menerima, ketika kita memberi, iya, betul, 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 Bu. Kalau menerima itu ada di masa mendatang, masa depan. Sedangkan memberi itu adalah masa sekarang, ya. Memberi itu adalah masa sekarang, kita beri sekarang. Nah, datangnya kapan balasannya? Itu kan ada di masa depan. Kita nggak usah mikir, kita fokus aja yang sekarang, ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang bilang begini, Bun, saya udah memberi banyak, kok saya nggak dapet-dapet? Pertanyaan saya, fokus Anda di mana? Kalau fokus Anda memberi, ya udah nggak usah dipikirin menerimanya kapan, bagaimana caranya, ya. Fokus itu teman-teman hanya ada satu. Yang namanya fokus itu ya cuma satu. Fokus memberi, 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 bukan eh pun saya fokus memberi tapi juga saya fokus menerima. Itu namanya bukan fokus. Fokus itu hanya ada satu. Ada satu titik, bukan dua titik. Oke? Bisa dilanjut teman-teman, bisa diterima, ya. Fokus memberi. Memberi apa? Memberi nilai, ya. Seperti yang dikatakan tadi, nilai Anda itu ada tergantung dari seberapa banyak Anda memberi dibanding dengan yang Anda terima. Nah, kemudian si Joe ini diperkenalkan oleh Pindar kepada Ernesto. Joe ini diperkenalkan oleh Pindar pada Ernesto. Ernesto ini pemilik restoran hotdog yang awalnya hanya memiliki satu gerobak. Jadi awalnya itu cuma gerobak kayak di pinggir jalan gitu, ya. Kemudian sekarang dia sudah menjadi seorang pengusaha yang memiliki puluhan restoran hotdog di beberapa penjuru di Italia. Jadi mungkin memang ini eh, bukunya ini latar belakangnya mungkin Italia, ya. Saya juga nggak tahu, ya. Nah, apa sih rahasianya Ernesto itu bisa sukses sampai sekarang? Rahasianya adalah memberi, go giver, memberi, ya. Berarti Ernesto itu selalu bagi-bagi hotdog gratis ya? Ya tidak seperti itu juga. Yang namanya memberi itu tidak hanya memberi uang. Ya memberi nilai itu bisa apa saja. Ya waktu, pelayanan yang baik, ya yang ramah. Itu penting teman-teman. Saya ini termasuk orang yang mengutamakan pelayanan ya. Jadi kalau misalkan saya ke sebuah toko misalkan yang saya cari tidak ada, tetapi SPG-nya itu ramah, baik gitu. Kadang saya barang yang tidak saya butuhkan itu saya beli, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ernesto itu adalah dia memberikan nilai tambah pada setiap pelanggan yang datang. Nilai tambahnya apa ya? Bisa berupa keramahan, kebaikan hati, ya, kejujuran dan sebagainya. Ini Ernesto ini pengusaha sukses ya teman-teman ya, pengusaha restoran yang sukses dari awal satu gerobak sampai akhirnya dia bisa buka berbagai di berbagai tempat ya, restoran di berbagai tempat. Rahasianya itu memberi, go giver. Tapi ingat ya teman-teman ya, bukan berarti memberi itu terus gratisan gitu. Yang namanya memberi itu bukan uang aja, tetapi juga pelayanan, waktu, kemudian pengalaman, terus kemudian skill itu juga memberi. Ya, oke, lanjut. Ernesto memberikan nilai tambah pada setiap pelanggan yang datang. Ya nggak tahu bagaimana nilai tambahnya atau mungkin dia baik ya, baik hatinya, baik hati yang semacam apa, dengan perkataannya baik barangkali, jadi dengan pelayanannya baik gitu ya.
Nah, di sini tuh ada 3 macam bisnis, teman-teman. Bisnis biasa adalah bisnis yang memberikan minimum kualitas serta kuantitas. Ya biasa, kebanyakan orang sih. Pernah nggak teman-teman masuk ke toko, terus kemudian penjaga tokonya cemberut aja. Terus kalau kita beli barang, barangnya dilempar-lempar. Nah, itu ada pada bisnis pertama atau bisnis biasa. Nah, bisnis kedua ini mulai bagus ya teman-teman. Mulai memberikan kualitas dan kuantitas yang bagus atau standar. Ini udah mulai ngikat lah ya. Eh, Selamat datang di Indomaret ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi udah mulai kualitas dan kuantitasnya udah mulai diperbaiki. Nah, yang ketiga itu ada bisnis luar biasa. Bisnis luar biasa ini adalah bisnis yang memberikan kualitas dan kuantitas yang super bagus. Oke. Maka kesimpulan di sini, jika Anda membutuhkan uang, berikan nilai plus, 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 plus. Akhirnya setelah seharian ya bertemu dengan Pindar, kemudian dipertemukan dengan Ernesto, si Joe ini kembali ke kantor. Pas balik kantor, kliennya malah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Joe. Lalu Joe langsung mempraktekkan jurus pertama yaitu hukum nilai. Jadi di buku ini diceritakan bahwa kliennya Joe itu memutus untuk tidak jadi bekerja sama. Pada saat si Joe belajar hukum alam yang pertama, hukum nilai yaitu hukum nilai. Ya. Nah, alasan klien Joe ini, saya sudah nggak membutuhkan perusahaan Anda lagi karena saya butuh yang ke luar negeri gitu loh, istilahnya kayak gitu. Saya nggak tahu tuh bisnis apa si Joe tidak disebutkan. Pokoknya kliennya itu memutus pihak gitu, karena kliennya itu lebih apa namanya mencari orang yang bisa diajak bekerja sama untuk di bidang yang di ini siapa ruwet ya nggak tahu gini-gini teman-teman. Jadi Joe ini saya nggak tahu ya pekerjaannya nggak dijelaskan di sini. Joe ini kembali ke kantor terus kemudian dia mendapati nih kayaknya Joe aku nggak jadi kerjasama sama kamu karena aku mau bekerja sama dengan perusahaan yang internasional. Nah, sedangkan perusahaan Joe itu adalah perusahaan yang apa namanya domestik aja gitu ya, yang nasional aja, bukan yang nggak sampai ke luar negeri. Akhirnya si Joe ini melakukan jurus yang pertama yaitu hukum nilai. Oh iya Pak, itu misalkan nih kliennya si Joe namanya Pak Budi misal. Oh iya Pak, baik Pak Budi. Pak Budi kalau gitu saya berikan info Bapak sudah dapat belum channel yang di luar negeri misalkan kayak gitu. Ini loh Pak, saya ada temen. Nah, itu ya si Joe akhirnya si kliennya ini ya ke orang yang direferensikan oleh si Joe. Apakah si Joe merasa rugi? Enggak. Karena dia sudah melakukan hukum yang pertama, dia bisa memberi. Ingat ya, hukum nilai ya, teman-teman. Harga diri Anda atau nilai Anda sebenarnya adalah ditentukan oleh seberapa banyak nilai yang Anda berikan dibanding dengan bayaran yang Anda dapat. Jadi harga diri kita itu ditentukan oleh seberapa banyak nilai, ya, seberapa banyak kita memberi. Oke, lanjut. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung diketik aja ya. Nah, yang kedua adalah hukum kompensasi.
Hukum kompensasi ini berbunyi bahwa pendapatan Anda diperoleh dari seberapa banyak dan seberapa baik Anda melayani orang lain. Apapun profesi Anda ya. Kalau hukum pertama tadi, masih ingat hukum apa? Hukum nilai itu adalah fokus memberi nilai, memberi A. Sedangkan yang kedua ini adalah hukum kompensasi. Hukum kompensasi ini lebih ke arah bagaimana dampaknya, ya. Dampak jika melakukan go-giver. Lanjut ya, Bismillah. Saya izin minum dulu ya, teman-teman ya. Bismillah. Lalu, Jo ini hari kedua atau hari keberapa ya, hari kedua, dia diperkenalkan oleh Pindar pada Nicole Martin. Nicole Martin ini seorang perempuan muda, dia itu guru yang energi dan kreatif. Dulu ia hanya seorang guru SD yang merasa frustasi karena ia memiliki keterbatasan untuk membantu banyak anak-anak. Kalau jadi guru di kelas gitu kan gitu ya teman-teman ya. Terbatas muridnya ya itu aja ya dibantu ya itu aja. Sama, saya dulu juga mikir kayak gitu. Kalau saya terusin privat saya dulu itu guru, saya kan guru privat ya, maksudnya kayak gitu. Privat saya, guru privat saya, maka saya hanya membantu satu, dua, tiga anak gitu. Sedangkan saya ingin membantu banyak orang. Akhirnya saya tinggalkan privat saya dan saya lebih memilih untuk menjadi seorang server. Ya, si Nico Martin ini pernah merasa frustasi karena dia memiliki keterbatasan membantu orang. Akhirnya ia membuat sebuah sistem untuk membantu banyak anak-anak ya melalui internet. Entah itu belajarnya bagaimana atau seperti apa. Ya, di internet. Akhirnya perusahaannya pun bertumbuh. Si Nicole Martin, Nicole Martin. Ya, Anda bisa memilih seberapa banyak orang yang Anda bantu dan seberapa baik Anda membantu atau melayani mereka. Hukum kedua ini sangat tergantung pada diri Anda sendiri. Semakin banyak yang disentuh, semakin banyak hasil yang didapat. Ya, jadi ini kualitas dan kuantitas yang diadu. Kalau tadi yang pertama lebih ke arah kualitas bagaimana kita melayani orang. Yang kedua lebih banyak kuantitas. Seberapa banyak orang yang Anda bantu. Hmm. Sentuhlah hidup banyak orang. Ketika memberi, saya kok seperti dimanfaatkan ya oleh orang banyak. Jadi kemungkinan kalau Anda merasa saya memberi kok kayak dimanfaatkan ya, kemungkinan Anda masih sedikit membantu orang. Karena jika semakin banyak orang yang Anda bantu, maka Anda pun akan memperoleh dampak yang besar. Saya katakan bahwa Anda bisa loh memutus keraguan dalam hidup Anda dengan hukum ini. Apakah Anda membatasi diri atau membiarkan diri Anda terbentang luas? Seperti orang yang menyebarkan banyak biji dan banyak tempat. Pada banyak tempat. Jadi, misalkan nih, kita kenalan 20
20 orang gitu misalkan ya. Berarti kan kita sudah bisa memperoleh atau apa ya? Hmm, ketika kita seperti orang yang menyebarkan banyak biji pada banyak tempat. Ketika kita memberi, yaitu seperti menyebar biji ada di mana-mana. Ya, semakin banyak biji yang disebar, artinya semakin banyak kita berkenalan dengan orang baru, maka semakin besar potensi untuk hidup, untuk apa bijinya ini loh teman-teman maksudnya, untuk tumbuh ya, tumbuh hidup. Nah, ini adalah seperti grafiknya teman-teman ya pada hukum alam yang kedua, hukum kompensasi ya. Jadi semakin banyak yang dilayani dan semakin baik pelayanan kita, maka semakin banyak uang yang diperoleh. Nah, ketika memperoleh uang, ingin berbagi, membantu banyak orang untuk menebar biji, dan kita tidak tahu biji mana yang akan tumbuh. Betul, teman-teman. Jadi ketika misalkan teman-teman dulu nanam tanaman ya, satu kresek bijinya, belum tentu tumbuh semua. Ya, bisa jadi memang belum waktunya tumbuh. Ya. Yang ketiga, teman-teman, ini ada namanya hukum pengaruh. Ini lebih ke arah dampaknya juga ya, dampak dari ketika kita memberi. Hukum pengaruh ketiga berbunyi, pengaruh Anda ditentukan oleh seberapa besar Anda mementingkan kepentingan orang lain. Perbanyak bantu orang lain dengan tulus, bukan win-win atau 50-50. Itu hanya berlaku pada teori. Cara terbaik untuk menjalin hubungan adalah memperbanyak memberi. Hanya memberi, memberi, dan memberi. Ingat ya, tadi fokus yang namanya fokus itu hanya satu. Nggak bisa fokus memberi, tetapi juga fokus menerima. Namanya fokus ya, fokus satu. Kalau dua begini bukan fokus namanya. Kalau misalkan nih mulai hitung-hitungan, berarti itu udah mulai hubungannya agak renggang. Hmm. Hmm. Perbanyak membantu orang lain dengan tulus. Ini bukan tentang win-win atau 50-50. Itu hanya berlaku pada teori. Cara terbaik menjalin hubungan ada dengan memperbanyak memberi, hanya memberi, memberi, dan memberi. Ketika kita mulai hitung-hitungan, maka inilah tanda hubungan kita sudah mulai tidak baik. Ketika mulai hitung-hitungan, jadi tidak baik ya teman-teman ya. Hubungan persahabatannya, kalau jadi kalau misalkan memang kita itu win-win, maka kita akan menjadi orang yang kalau kamu bawa makanan ke rumahku, maka kamu juga harus membayar makanan di rumahku. Ya, kalau misalkan nih ada sahabat ya, ada dua orang sahabat, si A sama si B. Nah, si A ini kalau dia fokusnya bukan cuma memberi aja, tetapi fokusnya di yang lain, si A ini datang ke si B, misalkan ini B, ini A, ini B. Nah, kalau A itu memberi makanan, maka kita harus mengembalikan dalam bentuk makanan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Maka, kamu harus juga membawa makanan ke rumahku. Ini hubungan yang tidak baik. Karena ketika hubungan yang baik keduanya itu harus saling menyadari.
bahwa si A ini nggak cuma butuh untuk di ini aja, ya. Persahabatan A dan B tidak pernah ada menang kalah karena Anda tidak pernah menang atau tidak pernah kalah. Tapi kalau kita itu niatnya adalah memberi, 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 kita itu nggak pernah ada, oh ini saya menang nih, dapat, dikasih atau kalah. Netral. Hukum pengaruh. Ini sangat luar biasa ya, lebih ke arah dampaknya. Jadi kalau kita itu kebanyakan ya, ketika memberi tanpa hitungan, semakin bisa memberi dengan tulus kepada semakin banyak orang, akan semakin banyak memberi pengaruh pada orang. Kebanyakan orang akan berpikir seperti ini. Sukses dulu, supaya kamu menjadi orang yang berpengaruh. Tetapi dalam buku Go Giver ini kita diajarkan untuk berpengaruh dulu, nanti sukses itu menyusul. Nah, ini ada kisahnya Sam Ross, temannya Joe. Dia itu sedang putus asa. Dia memberi dengan tulus menjadi awal kebangkitannya. Jadi si Sam Ross ini dia merasa bahwa dia itu sudah powerful memberikan segalanya untuk klien. Tapi si klien ini eh, istilahnya itu memberikan segalanya kepada klien. Terus kemudian dia merasa Sempros ini kayak merasa bahwa udah dikasih semuanya kok, saya nggak dapat apa-apa ya. Akhirnya dia memberi dengan tulus dan menjadi awal kebangkitannya. Jadi ceritanya di sini Semros ini temannya Joe. Dia itu sudah putus asa, dia sudah melakukan hukum-hukum yang ada dianjurkan oleh Go Giver, tetapi hasilnya belum dia dapat gitu. Akhirnya kan belum dia dapat ya. Akhirnya dia tuh dapat, udahlah kalau gitu aku mau menerangkan ke satu orang ini aja. Kalau misalkan memang ini, oh ya udah nggak apa-apa. Aku mengundurkan diri dari pekerjaan. Tetapi yang anehnya teman-teman, begitu Sempros ini menyerahkan semua hasilnya pada Tuhan, dia dapat dapat klien. Nah, ini menjadi awal kebangkitannya bagi si Semros. Kebanyakan orang ketika menolong biasanya berkata, jangan lupa, aku pernah menolongmu loh. Namun, jika kita mampu menolong tanpa embel-embel, maka secara otomatis pengaruh itu akan mengikuti. Ingat cerita guru saya yang tentang temannya yang kehilangan pekerjaan, ya di awal ya teman-teman ya. Untuk memutus cycle itu, dia harus bekerja 3 kali lipat lebih besar dibanding teman-temannya yang lain. Ya, sekarang jadi teman-teman dasar hubungan yang baik itu adalah memberi tanpa pamrih. Ingat, pertanyaan Anda adalah fokus Anda ketika Anda berkata begini. Bun, saya udah memberi banyak sekali, tapi kok saya nggak dapat apa-apa. Nah, itu tuh kelihatan tuh fokusnya ada di mana, teman-teman. Fokusnya ada di mana? Kalau fokusnya ada memberi, ya, ya udah, nggak perlu fokus pada hasil. Biarkan hasil itu Tuhan yang mengatur. Karena pertanyaan Anda adalah fokus di mana Anda. Nah, kunci sukses dari si Sam Ross sebagai seorang top salesman adalah menjalin hubungan yang baik. Dia bisa membuat jaringan luas dengan terus memberi.
lalu menjadi seorang filantropis. Apa sih filantropis? Filantropis itu adalah orang yang terus memberi tanpa henti meskipun dia sudah kaya. Dan menjadikan memberi itu adalah gaya hidup, bagian dari hidup kita. Saya membangun kenalan, semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin banyak yang Anda bantu, maka orang-orang tersebut akan menjadi ambasador Anda. Artinya, orang yang siap mendukung tindakan sukses Anda. Mungkin ya, mereka itu bukan customer Anda, tetapi mereka menyukai Anda. Mereka akan siap mendukung, siap mempromosikan kesuksesan Anda. Karena mereka adalah penerima terbaik yang tanpa pamrih. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jam berapa ini? Oke. Mungkin biasanya gini teman-teman. Ketika kita berbuat baik sama si A, belum tentu balasannya itu dapatnya dari si A. Bisa dari B, dari C, dari D, dan sebagainya. Mungkin ketika, misalkan di contoh ya, saya kenalan sama si A. Ya, saya perkenalkan diri saya sebagai seorang life coaching, tapi si A ini nggak tertarik. Tetapi dia mendengarkan apa yang menjadi penjelasan saya. Akhirnya, eh, dia tahu si A ini bahwa saya adalah seorang terapis, dan si A ini punya teman nih, kenalan namanya si B. Dan si B ini butuh terapi untuk persoalan emosinya, misalkan. Makanya sama si A dikenalkan ke saya. Oh, ternyata ya ikut seminar ya. Tulisannya kebalik-balik. Oke, teman-teman. Ini adalah 3 hukum ya yang kita pelajari di Go Giver, yaitu hukum nilai, hukum kompensasi, dan yang ketiga adalah hukum pengaruh. Nah, menariknya ya, di hukum pengaruh itu tadi saya menceritakan dia itu punya banyak jaringan. Nah, begitu juga ketika teman-teman punya banyak sekali orang yang kenal dengan baik dengan Anda, maka itulah rahasianya, rahasia mendatangkan rezeki, teman-teman. Karena ketika orang itu baik, 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 yang mau misalkan yang baik sama kita tuh 1.000 orang. Mereka akan mendukung apa yang menjadi kesuksesan kita. Misalkan nih, kayak saya terapis. Misalkan nih dari 1.000 orang itu nggak ada orang yang tertarik sama sekali. Ternyata karena mereka itu adalah orang yang kenal baik dengan saya, maka mereka mereferensikan nih, ayo satu orang mereferensikan untuk terapi ke saya. Misalkan seperti ya, teman-teman, apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Minggu ini kita masih tentang ini ya, Giver ya. Ada 2 hukum lagi yang belum saya sampaikan. Setelah itu, minggu depan kita kembali ke materi spiritual ya, yang tentunya bagus, bagus ya. Kisah tentang seorang pengemis dengan mangkok emasnya. Insya Allah itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dari ketiga hukum ini, teman-teman udah paham atau belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke. Ya. Yang pertama adalah hukum nilai. Saya berikan kesimpulan ya. Jadi kita itu memberi, 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 memberi. Fokusnya adalah memberi, bukan menerima. Karena yang saat ini yang bisa kita lakukan adalah memberi, bukan menerima. Menerima ada di masa depan. Ya, menerima itu ada di masa depan. Yang kedua, jadi tadi bisa kita simpulkan ya.
Dari yang pertama itu adalah hukum kompensasi yang pertama adalah apa tadi bunyinya? Saya tadi kok nggak ingat. Di sini. Oke, hukum nilai. Nilai Anda ditentukan oleh seberapa banyak yang Anda berikan dalam bentuk nilai daripada pembayaran yang Anda dapatkan. Kalau Anda dibayar satu, maka kita berikan 3 kali lipat ya. Contohnya nih, teman-teman, bukannya mungkin-mungkin ya, teman-teman ya. Yang kemarin saya lakukan, bagi-bagi buku ya. Seperti itu. Oke. Yang kedua adalah hukum kompensasi. Pendapatan Anda ditentukan oleh berapa banyak orang yang Anda layani dan sebagus apa Anda melayaninya. Misal nih, ada orang tanya alamat, ini orang asing nih tanya alamat ke saya. Oke, saya beritahu dengan ramah, dengan baik, gitu. Nah, suatu hari, oh, beliau jadi jalannya, dia tahu jalannya dengan baik. Terus kemudian suatu hari, karena beliau terkesan dengan saya memberitahu dengan detail, dengan baik, nah beliau datang. Suatu hari beliau datang, menawarkan kerjasama. Kita nggak tahu hal itu, ya teman-teman ya. Yang ketiga, ini lebih ke arah dampak ya. Jadi kalau ketika untuk kita banyak memberi, itu sebenarnya kita sedang mengendalikan orang yang menerima itu. Jadi hadiah paling berharga. Sorry. Pengaruh Anda ditentukan oleh seberapa besar Anda mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, seberapa besar nih kita me, mementingkan kepentingan orang lain itu ada pada hukum ke. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu 3 hukum. Besok ada 2 hukum lagi ya, insya Allah. Kita ulas lagi 2 hukumnya, biar nggak terlalu panjang juga ya. Kadang kalau teman-teman yang lihat rekaman terlalu panjang itu mereka bosan. Mereka bosan malah kayak nggak nyantol. Jadi cuma sedikit-sedikit, tetapi yang penting teman-teman nyantol. Seperti itu. Oke. Sebenarnya materi ini masih ada hubungannya ya dengan Zoom saya yang hari Rabu kemarin mengenai melancarkan rezeki, eh, melancarkan keran rezeki. Ya, teman-teman, sebenarnya ada hubungannya dengan itu. Cuman kemarin saya ini nggak tahu videonya kok cepet banget. Saya ngomong cepet banget, padahal saya nggak mempercepat juga sih. Nggak ngerti sih. Ya, kok begitu. Ya insya Allah saya buatkan lagi itu. Bagus itu materinya. Jadi tentang uang. Ketika Anda memahami tentang uang, maka Anda akan memiliki sudut pandang berbeda yang untuk menilai uang. Oke teman-teman, gimana? Apakah sudah cukup jelas materi malam hari ini? Atau ada yang ingin ditanyakan, disaringkan? Ini pada tidur nyenyak semua. Atau sih? Insya Allah jelas, Bu Sari. Iya, jelas Bun, Pak Salia. Oke. Alhamdulillah jelas Bunda. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman punya pengalaman nih. Pengalaman mengenai hal ini. Entah itu eh, menjalankan hukum nilai atau hukum kompensasi atau hukum pengaruh. Silahkan yuk disaringkan yuk teman-teman buka mikrofonnya. Silahkan disaringkan. Boleh. Kalau saya sih terus terang ya teman-teman ya. Sebelum tahu ilmu ini, saya pun juga pernah cerita ke teman-teman kan. Kalau saya butuh uang nih, misalkan. Jadi kalau orang lain butuh uang itu mereka bagaimana mungkin ya, saya utang siapa yang saya utang. Mungkin pikiran seperti itu yang biasa utang. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa saya harus kerja keras seperti apa lagi supaya saya bisa punya uang. Kalau saya enggak, teman-teman. Ketika saya membutuhkan uang, saya lakukan adalah berbuat baik. Saya lihat nih, ibu saya itu ngapain gitu. Butuh bantuan saya enggak? Gitu. Ya, butuh bantuan saya enggak?
Saya bantu. Adik saya butuh bantuan saya enggak? Ada kerjaan apa nih? Ada kalau di ke rumah orang tua saya ada cucian, barangkali ada cucian numpuk atau piring kotor gitu. Ya, dan juga lebih banyak eh, berbuat baik. Dan alhamdulillah teman-teman itu tuh ajaib, ajaib hidupnya. Jadi ada aja rezeki yang datangnya. Saya udah melakukan eksperimen itu udah berkali-kali dan berulang kali ya. Kalau masalah keuangan itu yang benar-benar saya itu melakukan eksperimen kan. Saya pernah mendengar bahwa kayak kebutuhan kita itu kayak makan, terus kemudian sekolah anak dan sebagainya itu sudah ada kebutuhan di bawah sadar. Jadi ketika kita membutuhkan makan, itu pasti ada aja rezekinya. Kan seperti itu ya. Saya buat eksperimen. Saya sengaja nih, saya buang-buang duitnya. Saya kuras rekening saya. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa saya itu enggak abandon atau enggak ini ya enggak apa-apa, terserah. Karena memang saya itu gaya hidupnya itu seperti itu. Jadi uang bagi saya itu bukan sesuatu yang harus saya kejar, tetapi uang itu adalah alat alat untuk menyenangkan orang lain. Nah, tetapi ada bolehlah berpendapat yang lain ya, karena ini berhubungan dengan mesin kecerdasan saya sebagai seorang feeling ya. Feeling itu seperti itu. Kalau punya uang, dia bingung siapa nih yang aku senengin gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya. Alhamdulillah nggak nggak pernah ada kesulitan gitu sejak menerapkan ya. Dan hari ini pun saya dapat keajaiban yang luar biasa sekali. Alhamdulillah. Saya kosongkan ya. Besok saya harus bayar nih. Tapi ini teman-teman, saya latihannya udah berulang kali ya ini ya. Ini latihannya udah berulang kali. Selain saya juga sudah ada, mungkin bisa dikatakan sudah ada saldonya. Jadi saldo di semesta. Jadi saya berani melakukan ini. Saya besok itu butuh untuk sesuatu ya, untuk beli tiket sekian ratus ribu gitu, hampir 1 juta. Eh, saya udah nggak tahu deh, tenang aja deh. Kalau misalkan emang dapat, kalau nggak dapat ya udah, gitu udah. Pokoknya saya berbuat baik, saya niatkan berbuat baik gitu. Ini tadi maghrib dapat transferan dari kakak saya, kakak kandung saya. Beliau tiba-tiba ngirim ngirim saya sejumlah uang lebih dari yang saya butuhkan. Saya sampai, loh, nah ini kok orang ini bisa ya jadi emang sudah ya kayak apa ya? Udah menjadi pola hidup saya tuh seperti itu kalau uang ya jadi udah nggak ini lagi. Nah teman-teman pun juga ketika mau memutus pola misalkan teman-teman yang kalau dari hutang ke tidak punya hutang itu benar-benar memang memutus pola itu nggak mudah banget, sangat nggak mudah banget. Yaitu tadi yang saya jelaskan kalau Anda itu harus 3 kali ekstra dari biasanya, kerjanya 3 kali, berbuat baiknya 3 kali. Kalau Anda sedang dalam kesulitan keuangan, ya, seperti yang dilakukan oleh teman guru saya ini, dia memutus pola, break of the cycle, Anda itu harus 3 kali ekstra. Berbuat baiknya 3 kali, terus kerjanya 3 kali. Itu kalau eh, hutang Anda masih mungkin masih bisa di inilah. Tetapi semakin banyak hutang Anda, otomatis Anda harus semakin lebih bekerja keras lagi. Misalkan Anda dalam jebakan hutang, teman-teman. Gitu. Ya, jadi sebenarnya rezeki itu hanya pertukaran energi. Pertukaran energi. Sip? Oke, teman-teman bisa diterima. Teman-teman silahkan. Kalau mau sharing ya, sharing mungkin kalau saya tuh udah biasa, teman-teman. Udah biasa kalau sharing-sharing keajaiban-keajaiban kayak gitu. Rezeki itu memang ya seperti itu polanya. Kalau teman-teman mau sharing, silahkan. Boleh dibuka mikrofonnya. Yuk, kalau dulu itu Pak Wayan ya yang pernah cerita beliau waktu itu
eh beliau mau masuk ya, mau absen ya, fingerprint kan. Mungkin teman-teman udah tahu ceritanya itu. Udah cerita, kok nggak bisa-bisa gitu. Dia kemudian berbuat baik ya, memberi 5.000 gitu ke orang. Ternyata tiba-tiba bisa gitu. Jadi segala kesulitan-kesulitan kita itu bisa dibayar dengan perbuatan baik. Itu menurut saya. Karena saya sudah melakukan percobaan yang kesekian kalinya. Jadi tahun 2023, 2024 ini setahun lebih ya teman-teman. Saya memang senang melakukan sedekah 100%. Jadi memang itu nanti apa sih yang terjadi nanti gitu. Apa sih yang terjadi nanti itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya takutkan di pikiran saya. Kalau awal-awal ya, awal-awal melakukan itu deg-degan banget. Ini pokoknya udah habis nih, butuh besok buat makan apa, besok buat ini apa, buat bayar listrik, buat ini tiba-tiba kalau gasnya habis, berasnya habis gimana gitu. Takut, tetapi tetapi ternyata nggak seperti yang ada di pikiran. Ternyata ada aja rezeki yang datang. Jadi menurut saya pribadi, rezeki itu bisa dibayar, bisa ditebus dengan kita berbuat, memperbanyak perbuatan baik, menolong. Fokus mendahulukan membantu banyak orang, melayani orang. Karena itu saya senang sekali dengan apa yang saya lakukan sekarang ini ya, teman-teman, menjadi seorang life coaching ya, sebagai konsultan. Saya senang sekali. Itu udah kayak diri saya banget gitu. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa lebih banyak lagi ilmu yang saya dapatkan, lebih banyak lagi yang dengan mendalami lagi yang di bidang terapinya, bukan hanya self, tapi saya juga ingin tahu lebih dalam tentang apa grafologi, terus kemudian tentang hipnoterapi ya, supaya saya juga bisa bantu lebih banyak lagi orang. Oke, teman-teman, kok saya yang ngoceh sendiri nih? Ada yang ditanyakan atau disaringkan? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini ya teman-teman ya jam 9 malam. Yang di waktu Bali, waktu Makassar udah jam 10 malam. Kita bertemu lagi, Bismillah, besok ya Insya Allah ya teman-teman ya. Kabarnya sih di tempat saya, besok itu mati lampu dari pagi sampai sore. Tapi mudah-mudahan malam hari, biasanya kayak gitu tuh kadang molor, kadang lebih cepat selesainya gitu. Saya nggak tahu ada perbaikan di daerah tertentu. Namun mudah-mudahan kita bisa bertemu ya teman-teman. Insya Allah kalau hari Selasa saya bisanya Zoom-nya jam 8 malam. Oke, teman-teman. Besok lebih seru lagi ya. Minggu depan insya Allah kita kembali lagi ke materi spiritual. Ke arah yang surrender and acceptance. Jadi penerimaan dan pelepasan. Lebih situ lagi. Ini materinya bagus. Oke teman-teman. Kita akhiri. Jamkan matanya. Kita lakukan nafas syukur dan cinta. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba,
Kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik, dan bertambah baik. Hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Hmm. Alhamdulillah. Saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kita bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah kita bertemu besok ya teman-teman ya. Saya akhiri.